Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Kita praobservasi akademi pagi ini untuk mendiskusikan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan tentang bagaimana pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Terima kasih Pak. Saya Bapak beri kesempatan untuk melakukan supervisi ini. Jadi saya siap berdiskusi Pak dan menerima masukan yang nantinya untuk peningkatan kinerja saya gitu. Kira-kira materi apalah nanti yang Ibu sampaikan? Saya sih rencananya kelas 4 ya Pak. Itu judul materinya itu nanti macam-macam tulang daun dengan pembelajarannya modelnya itu PJBL Pak. Iya, menarik pembelajaran itu Bu. Kira-kira apa bentuk proyek yang dilakukan untuk peserta didik nanti? PJBL itu kan Pak, prosesnya siswa tidak hanya menghafal jenis tulang daun, tetapi dia juga nanti memahami hubungan antar struktur daun dengan lingkungan, kemudian pengamatan langsung, berdiskusi, menemukan konsep sendiri, dan nanti akan bisa merefleksikannya Pak. Oh gitu. Bagaimana caranya nanti Ibu supaya semua siswa terlibat dalam proyek ini? Saya akan buat mereka itu dalam kelompok. Nah, kemudian nanti dalam kelompok itu nanti akan dibuat Pak, ada yang pencari informasi, ada yang pengamat daun, ada yang pencatat hasilnya, kemudian nanti ada yang penyaji. Saya kira memang rencana Ibu ini sangat baik, tapi kan pasti nanti dari hasil yang saya amati, apakah ada aspek umpan balik atau apa yang Ibu harapkan dari pelajaran ini bagi peserta ini? Baik Pak, saya berharap ada masukan ya Pak nanti dari Bapak, masukan tentang bagaimana meningkatkan kualitas pertanyaan pemantik Pak, kemudian bisa membimbing siswa agar lebih mampu melakukan refleksi terhadap hasil proyek. Baik Bu, nanti kita jalani dulu pembelajarannya, nanti saya observasi, setelah observasi nanti saya akan berikan catatan dan masukan untuk lebih baik lagi setelah kita lakukan observasi kembali. Oke Bu, terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik Bu. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Bagus ya. Alhamdulillah kita semua hadir pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu, supaya kita semangat bisa memulai pembelajaran, ayo kita buat tepuk semangat dulu. Semuanya berdiri ya. Ayo Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Bagaimana, setuju? Setuju. Daun-daun ini bentuknya sama nggak tulang daunnya ini? Tidak, bentuknya berbeda. Nah, coba lihat apa bedanya. Ada yang melengkung, ada yang jari Bu. Yang membentuk itu biasanya disebut dengan apa ya? Tulang daun Bu. Oke, bagus. Nah, kamu sudah bisa melihat bentuk-bentuk tulang daun ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam tulang daun dan nanti kamu akan membuat katalog untuk macam-macam tulang daunnya. Tapi sebelumnya Ibu buat dulu asesmen pengetahuan kamu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal kalian. Nah, siapa yang pernah lihat daun singkong?
Iya, Bu. Bagaimana bentuknya? Menjadi. Iya. Bentuk daun singkong itu menjadi ya. Kalau bentuk tulang daun pisang Sejajar, Bu. sejajar ya. Iya, bagus. Berarti kalian sudah bisa mengenal secara awal bentuk-bentuk tulang daun. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengamati bagaimana bentuk-bentuk tulang daun. Nah, jadi daun ini saya bagikan dulu per kelompok. Coba perhatian dulu sebentar ya. Nanti kamu masing-masing per kelompok mengamati bentuk tulang daunnya. Kemudian kamu mengelompokkan berdasarkan jenisnya dan membuat katalog sederhana untuk mengkategorikan dari bentuk-bentuk tulang daun ini. Silakan kamu bekerja dalam kelompok, ya. Iya ya, karena ya gini lah ya gambarnya ya. Bentuknya seperti apa ini bentuk tulang daunnya ini? Ikan kan? Sirip ikan Kak? Iya. Ikan ya. Jadi bentuknya apa nih kita kategorikan? Menyirip. Menyirip ya. Boleh tuh dibuat di diskusinya. Mbak dulu bentuknya. Ayo. Menyirip. Kelompok 3 gimana? Ini Bu, garis tulangnya berjalan sejajar dari pangkalnya sampai ujung daunnya sejajar nih Bu, ketemu. Berarti ya sejajar Bu tulang daunnya Bu. Ini daun apa ya? Daun pisang ya. Daun pisang ya. Kan enak Buat di dimasak ya. laporan ya Kak? Iya ya. Keripik, Bu. Paling enak Kelompok 3 gimana? Tapi daun sirip Bu. Daun sirip apa ya? Iya. Bentuknya? Bentuknya seperti sayur bisa, buahnya ya, bisa tulang daunnya itu dimanfaatkan, melengkung. semuanya bisa dimanfaatkan ya. Kenapa dibilang melengkung? Karena dia mengikuti arah tulang daun ini sampai ke ujung daunnya. Daunnya melengkung, jadi tulangnya melengkung, Bu. Bagus. Buat di laporan? Iya Bu. Dia kan korneng, Isna. Oke, gimana anak-anak? Udah selesai? Udah Bu. Baik, kalau sudah selesai, kita presentasi ya. Iya Bu. Silakan dari kelompok mana dulu nih yang duluan yang mau? Ayo silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 menemukan bahwa daun mangga itu memiliki satu tulang utama, kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada tulang seperti tulang daun seperti sirip ikan. Jadi ini kami golongkan dengan bentuk tulang daun menyirip. Terima kasih. Bagus ya, kalau dari kelompok 1 ya. Ya, Jadi Bu. itu tipe daunnya tadi menyirip. Kasih tepuk tangan lah untuk kelompok 1. Oh ya, Bu. Oh iya Bu ya. Kelompok 2 dulu ya. Ayo maju ke kelompok 2. Daun singkong termasuk kelompok tulang daun menjari karena bentuknya seperti jari-jari tangan. Begitulah kesimpulan kami dari kelompok 2. Ya, kami tadi kelompok 4 mengamati daun sirih. Daun sirih ini bentuk tulang daunnya itu dia melengkung. Kenapa dia dikatakan melengkung? Karena dia sampai ke ujung daun. Lengkungannya itu mengikuti sampai ke arah ujung daun. Jadi dia tipenya melengkung. Oke. Kasih tepuk tangan ya banyak. Nah, anak-anak ibu tadi udah ada 4 kelompok yang maju ke depan. Dari tampilan kalian masing-masing tadi kita bisa mengetahui bentuk-bentuk dari tulang daun. Yang pertama tadi bentuknya apa? Menyirip. Menyirip. Contohnya apa? Daun mangga. Daun mangga. Yang kedua, Daun pisang. bentuknya apa? Tulang daunnya Sejajar.
tulang daun yang sejajar. Yang ketiga, Menjadi. menjadi. Contohnya, Daun singkong. terus Melengkung Bu, tulang daun melengkung. tulang daun melengkung. Jadi ada 4 bentuk tulang daun yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Menjari, melengkung, menyirip, dan sejajar. Bagus anak-anak ibu. Boleh kasih plus yang banyak. Semangat belajarnya. Ya. Nah, ini pembelajaran kita udah selesai nih. Sekarang saya mau refleksi dulu. Coba, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Tunjuk tangan. Iya, berdiri nak, berdiri. Ya Bu, hari ini kita belajar mengenai tulang daun. Ya. Jadi yang saya amati tulang daun itu ada 4. Ya. Yang pertama tulang daun sejajar. Contohnya itu adalah daun pisang. Yang kedua tulang daun melengkung. Contohnya itu daun sirih. Yang ketiga tulang daun menjari. Contohnya daun singkong. Dan yang keempat itu tulang daun menyirip. Iya, Contohnya bagus. itu daun mangga Bu. Daun mangga, iya. Bagus ya. Si Mila ini pinter ya. Boleh kasih tepuk tangan yang banyak ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, anak ibu, saya mau coba kemampuan kamu lagi. Ya, lomba cepat ini. Ya, lomba cepat. Silakan kalau yang tahu angkat tangan. Soal yang pertama, berapa jenis tulang daun yang kita dapatkan? 4. Ada 4 ya? Oke, kasih tepuk tangan Nutri. Kalau tulang daunnya yang sejajar, apa contohnya? Daun pisang. Daun pisang ya? Bagus. Bagus ya, Rahma. Ketua kelas nanti mengumpulkan ya. Bukan ke saya. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa kembali. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya anak-anak ibu, pembelajaran kita selesai pada hari ini. Jangan lupa nanti di rumah buka buku halaman 30, pelajari materinya tentang fotosintesis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Salam Pak. Ya, terima kasih Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik pada pagi hari ini. Setelah saya melakukan observasi pembelajaran IPAS ya. Kelas berapa? Kelas 4 tadi Bu ya. Pak. Ya, hari ini kita akan melakukan refleksi bersama ya Bu. Jadi nanti diskusi kita ini Bu bukan untuk mencari kesalahan, Ya. tetapi untuk mencari hal-hal baik yang sudah berjalan, dan kalau sudah baik tinggal kita menentukan pengembangan pembelajaran berikutnya. Itu Bu ya. Terima kasih ya Pak atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya siap menerima masukan, kemudian merefleksi nantinya terhadap pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Tapi Bu, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ingin mendengar refleksi dulu dari Ibu. Kira-kira bagaimana setelah Ibu melaksanakan pembelajaran tadi? Kalau menurut saya sih Pak, pembelajaran itu berjalan cukup baik ya. Siswa terlihat antusias ketika mengamati daun secara langsung. Kemudian dia bisa membuat katalog tadi ya kan Pak. Tapi kalau menurut saya itu pengelolaan waktunya lah Pak. Sepertinya saya perlu menambahkan waktu yang cukup banyak. Menurut Ibu, bagian manalah kira-kira dari pembelajaran itu yang paling berhasil? Menurut saya kegiatan pengamatan langsung menggunakan daun asli itu cukup berhasil Pak. Karena kan siswanya lebih mudah memahami konsep karena mereka melihat objek nyata, bukan hanya membaca dari buku. Saya sependapat dengan Ibu. Jadi dari hasil observasi saya juga ada beberapa hal positif yang sudah terlihat ketika Ibu mengajar tadi.
Kalau saya lihat yang pertama, Ibu sudah menerapkan deep learning atau pembelajaran mendalam. Saya kira lihat tadi itu. Siswa tidak hanya menghafal jenis tulang daun yang tadi itu, kalau saya lihat, tapi melakukan pengamatan langsung, menganalisis ciri-ciri dan menghubungkan konsep dengan tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang kedua, saya lihat juga memang penerapan PBL-nya sudah terlihat melalui kegiatan membuat katalog mini tadi, katalog mini tulang daun. Jadi siswa mengalami proses mulai dari mengamati, mengelompokkan, menghasilkan produk hingga ya dapat mempresentasikan hasilnya. Saya kira itu juga. Makasih ya Pak, saya berusaha agar siswa itu lebih banyak terlibat dalam proses menemukan konsep. Kalau saya juga melihat sebagian besar siswa aktif berdiskusi tadi itu, Bu. Iya Pak. Dan bekerja sama. Pertanyaan pemantik yang Ibu berikan seperti mengapa bentuk daun pada tumbuhan berbeda, itu sudah mampu mendorong siswa berpikir kritis. Nah, ini kan memang target dari pembelajaran kita. Jadi itu penting menurut saya. Namun ada beberapa siswa yang saya lihat masih cenderung mengikuti pendapat teman-temannya dalam kelompok tanpa banyak memberikan ide. Kalau hal ini bagaimana menurut Ibu? Saya sih menyadari sih hal tersebut. Memang ada beberapa siswa itu dia harus didorong dulu Pak supaya dia mau berani untuk mengeluarkan pendapat. Mungkin kedepannya saya akan mencoba lebih membagikan peran mereka itu dalam kelompoknya sehingga mereka tahu gitu apa yang akan dilakukannya. Jadi sehingga lebih aktif lah Pak semua siswa yang ada gitu. Bagus. Saya kira ini memang hal yang cukup bagus. Ada pembagian peran yang Ibu buat dapat membantu semua siswa memiliki tanggung jawab dalam bentuk proyek tersebut. Bagaimana menurut Ibu pelaksanaan asesmen selama pembelajaran? Saya melakukan asesmen awal tuh Pak melalui pertanyaan ya kan tentang pengalaman siswa melihat berbagai jenis daun. Kemudian pada saat proses pembelajaran tadi berlangsung kan saya mengamati kerja kelompok dan hasil diskusi Pak. Kemudian di akhir pembelajaran saya memberikan pertanyaan refleksi. Baik. Kalau saya lihat memang asesmen sudah berjalan, terutama asesmen proses ke depan. Ibu dapat menambahkan catatan sederhana ya Bu, untuk setiap kelompok agar perkembangan kemampuan siswa lebih terdokumentasi, terutama kemampuan bernalar kritis dan sharing atau bekerja samanya. Ya. Baik Pak, masukan tersebut akan saya gunakan untuk perbaikan. Berdasarkan saya kira gini, berdasarkan hasil refleksi kita ya Bu, menurut Ibu apa yang akan menjadi tindak lanjut pembelajaran berikut? Kalau menurut saya sih, saya akan berusaha ini Pak, pengelolaan waktunya itu kan agar dia berbasis proyek, kemudian instruksi proyeknya lebih sederhana Pak, dan juga saya akan berusaha memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa yang masih pasif untuk berpartisipasi. Juga menyarankan agar Ibu nanti terus mengembangkan pembelajaran berbasis proyek ini ya Bu. Semoga sesuai ya, ke depan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning, siswa terlihat lebih aktif ya Bu, dan ketika belajar nanti melalui pembelajaran belajar melalui pengalaman yang nyata. Jadi saya kira secara umum pembelajaran yang Ibu lakukan sudah baik. Kekuatan utama pembelajaran ini adalah penggunaan media nyata. Hal yang perlu Ibu kembangkan adalah saya kira manajemen waktu, pemerataan partisipasi siswa. Sekali lagi terima kasih atas keterbukaan Ibu dalam melakukan refleksi ini Bu ya. Terima kasih juga ya Pak atas masukan dan arahannya. Hasil supervisi ini sangat membantu saya Pak untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas nanti.